Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Bersabutra dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta. Saya di sini eh, ingin menjelaskan terkait membangun atau mengkonstruksikan bangun datar segi n sembarang dan juga beraturan dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Nah, saya di sini akan membangun bangun datar sekian sembarang dan beraturan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, untuk cara downloadnya, kalian bisa mengunjungi geogebra.org/download. Nah, di sini ada beberapa aplikasi dari GeoGebra sendiri. Nah, saya di sini menggunakan GeoGebra Classic 6. Ya. Kalau yang 5 ini yang sebelum dari Classic 6. Nah, yang terbaru itu Classic 6. Jadi saya menggunakan GeoGebra terbaru yaitu Classic. Nanti kalau sudah di-download, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Di sebelah kiri ada tombol input. Di sini kalau ingin menulis untuk menghitung kalkulator atau menuliskan persamaan-persamaan, nanti keluar dari grafik sebelah sini. Bagian atas ada tools-toolsnya. Ada move, freehand sum, ada pen, point, dan lain-lain. Ya, langsung saja. Nah, di sini oke. Nah, di sini pertama ada aktivitas yaitu mengkonstruksi bangun datar segi n sembarang. Oke. Yang pertama adalah tentukan bangun datar segi n sembarang apa yang dibuat. Nah, misalkan saya ingin membuat segi 5. Oke. Kemudian langkah kedua, buatlah titik di sembarang tempat dengan menggunakan new point atau point atau juga titik. Nah, sebelah ini ada titik ya. Ada logo titik, kita bisa pakai point. Karena kita ingin menggunakan segi 5, bangun segi 5 sembarang ya, kita berarti membuat titik 5 titik di sembarang tempat. 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian apalagi nih perintahnya? Gunakan poligon untuk menghubungkan setiap titik yang dibuat. Kayak kita bisa menggunakan yang ini poligon. Nah, kita bisa menggunakan kita bisa dari C ke B. Nah, harus dipencet ya. C terus D harus klik kiri. Nah, yang terhubung. Kemudian apalagi gunakan hide label pada bagian yang tidak perlu. Nah, di sini kan ada D kecil, C kecil, B kecil. Nah, ini kalau kita ingin merapikan untuk menghilangkan kita bisa menggunakan hide label. Caranya bagaimana? Kita bisa klik. Pertama kita ke move dulu ya. Kita ke move dulu, kita move. Ini kita arahin ke E-nya nih, E kecil, klik kanan. Kemudian show labelnya ini kan ada checklist ya. Kita bisa hilangkan. Atau kalau seperti itu kan lama ya. Kalau kita buatnya banyak, nah kalau mau lebih cepat tidak perlu klik kanan lagi, kita bisa lihat yang ini. Paling kanan toolsnya, kemudian show atau hide label. Yang ini, nah kita arahin yang mana kita ingin ditampilkan di show atau di hide atau dihilangkan. Misalkan D kecil yang dihilangkan, C kecil, C kecil dihilangkan, B kecil dihilangkan harus ditekan di benar-benar di arahnya ya. Dan dari A kecilnya kalau menggunakan A kecil misalkan C nih harus pencet C nya kalau kan mas lagi C. Nah ini dibalikin lagi, nah tuh muncul lagi kan B. Nah, kamu lagi dulu kemudian kita baca nih langkah selanjutnya yang kelima, gunakan move untuk memindahkan titik atau bangun datar segi n sembarang yang telah dibuat. Nah misalkan ini kan kita udah nih, kita pengen A nya pindahin dong ke 5,5. Saya bisa arahin nih, kita harus pencet di A, titik A. Nah, 5, D-nya kita kan ke 15,10. C-nya kita arahin lagi ke 5,15. Jadi coba kita bangunan kita pindahin ya, Bang.
kita harus pencet di tengah-tengah. Nah, ini udah ada agak tebal ya. Ini artinya kita udah mengarahkan bangunnya. Kalau kita bangunnya, kita bisa geser ke kanan, ke atas, kiri, ke bawah. Kita sesuaikan. Dan saya ini di sini saja deh. Set. Nah, kemudian gunakan angel untuk melihat sudut. Nah, di sini nih angel ini. Set. Nah, dapat nih sudut-sudutnya. Ada CDE itu 54,28 derajat. Kemudian gunakan distance or length untuk melihat panjangnya. Misalkan ada, nah di sini sama di bagian angle juga. Nah, kita pilihnya ini distance or length. Kan kita D ke E nih. Nah, E ke A, muncul. A ke B, muncul. A ke C, C ke D. Nah, dapat nih panjang-panjang. Nah, ini kan beda-beda panjangnya. Sudutnya juga beda-beda. Nah, ini termasuk dalam bangun datar segi N sembara. Kemudian apalagi nih langkah selanjutnya? Pergi ke setting untuk mengganti label, warna, dan lain-lain. Nah, kita bisa klik di sini ke bagian setting ataupun kita klik dari sini. Kita akan kamu dulu ya. Kamu misalkan yang ini. Kita mau ganti titik yang, nah kalau nggak yang ini D. Kita ganti titik D, klik kanan ke bagian setting. Nah, di sini ada di sebelah kanan. D, misalkan kita ganti D-nya nih namanya. Sehingga mau D, kita bisa ganti P. Nah, kita bisa klik enter, muncul P-nya di sini. Jadi D-nya keganti jadi P. Tahu di sini kita ingin mengganti jadi dia jadi 10,10. Nah, titiknya pindah langsung bisa. Kalau bisa ke color nih. Kita mau ganti P-nya jadi warna merah. Bisa. Jadi sesuai P-nya. Atau yang kalau punya warna RGB misalkan di sini kita bisa ke other, ke yang sini plus. Nah, kita sesuaiin RGB-nya berapa. Tidak ada previewnya kan ya. Tadi merah jadi biru. Nah, ya, oke. Kita bisa juga silang lagi close-nya. Oke, kita coba buat deh. Ini kan sudah ya. Satu bang. Kita coba buat lagi gambaran. Kita mau segi 8. Coba kita buat. Oke. Bagian poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke bagian poligon. Kita arahin ke tiap titiknya. Setiap titik sehingga membentuk. Nah, kemudian kita pengen hapus nih yang kecil-kecilnya. Kita ke hide. Oke, kita hide, hide, hide. Nah, hilangkan. Nah, jika sudah kita nyari angel. Eh. Nah, kita misalkan angelnya tengah ya. Oh, masih nyangkut di sini. Kita ke move dulu. Dan kita ke angel. Nah, dapat angelnya. Sudut-sudutnya. Nah, kita bisa panjangnya nih. Jaraknya atau panjangnya. Kita bisa lihat berbeda-beda. Sudutnya juga berbeda-beda. Nah, kalian bisa atur nih pakai move nih. Misalkan kajiannya kurang kurang bagus di sini kita PPN ke bawah. Bisa. Kalau dia-nya pengen kita bawain, sudutnya pengen kita pindah-pindahin, bisa. Nah, agar lebih rapi. Nggak bisa pergi ke setting juga untuk mengganti label ataupun warna-warna dari tiap titik. Mungkin itu saja dari aktivitas pertama. Nah, kemudian bagaimana kalau bangunnya beraturan? Kalau satu-satu juga bisa, seperti tadi ya. Nah, kita pengen buat di bawah dulu ya. Kita bisa pakai poin misalkan.
Kayak pakai cara yang tadi yang pertama. Sama aturannya. Kan di sini nih, kita harus nyamain panjangnya 5 5 5 5. Kemudian pakai poligon. Nah, ini untuk dari bangun datar segi 4 beraturan. Nah, ini salah satu cara pengaplikasian dari untuk aktivitas pertama. Kalau ingin membuatnya bangun beraturan. Nah, coba kita ingin membentuk segi 5, tapi kita tidak mau satu-satu mencetnya. Harus bentuk 5 titik, 4 titik. Nah, kita tentuin nih segi berapa nih? Misalkan segi 8. Kemudian gunakan regular polygon. Nah, yang sebelah sini nih. Tadi kan kita pakai polygon. Kita langsung gunakan regular polygon. Dan letakkan 2 titik sesuai yang diinginkan. Kemudian masukkan angka sesuai banyaknya sisi bangun datar beraturan yang diinginkan. Oke, jadi dari 1, 2, 3 ini nyambung terus. Jadi kita bacanya langsung tiga langkah. Kita tadi ingin menggunakan kemudian regular polygon, langsung kita bikin 2 titik. Nah, misalkan di sini 2 titik. Nah, kemudian tadi kan kita pengen 8, kita masukin 8 di sini sana. Kan oke. Nah, langsung muncul ini. Nah, dulu ya. Nah, kemudian langkah keempat apa nih? Gunakan hide label pada bagian yang tidak perlu. Nah, kalau kita pakai regular polygon, ya di sini tidak ada label-labelnya. Kan kalau yang tadi kan pakai polygon aja nih, ada N kecil, O kecil, kecil. Nah, kalau di sini tidak ada, jadi kita tidak perlu uh, meng-hide atau menghilangkan label-label yang tidak perlu. Kemudian gunakan move untuk memindahkan titik atau bangun datar segi N sembarang yang dibuat. Oke, kita coba ya. Misalkan kita pengen pindah ini RN. Nah, ini kan nyesuaiin karena dia beraturan. Jadi dia harus sama panjangnya. Jadi kalau kita geser yang R, yang lain otomatis kegeser juga. Kita juga hanya bisa menggeser yang tanda biru ini, titik biru. Kalau yang A tidak bisa. Nah, karena tadi kita kan pakai regular polygon. Sini yang biru, yang kita buat titiknya, yang otomatis yang lain ini akan eh, berwarna berbeda. Jadi dia tidak bisa untuk digeser-geser. Nah, kalau mau digeser, kita bisa tambahin titik seperti ini. Kita bisa menggeser. Atau kita pengen geser bangunnya tadi kan udah ya. Kita geser kanan kiri, kita bisa sesuai. Oke. Jadi perbedaannya itu kalau kita geser yang ini dan tidak beraturan atau sembarang, itu dia hanya satu yang kegeser. Cuma kalau kita pakai regular polygon, dibangun datar beraturan, sekian beraturan itu kita akan menggeser semua titik-titiknya juga. Jadi yang S-nya jadi pusat, kita geser R, yang lainnya akan kegeser juga. Kecil. Nah, kemudian kita akan gunakan tadi nih, angle dan distance untuk melihat panjangnya. Nah, coba kita pengen lihat sudutnya apakah sama semua di peraturan. Kita bisa angle, kita klik tengah-tengah. Nah, sama dia 135. Kemudian distance untuk melihat panjangnya. ZW, WF, FU, UT, TS, TR, RA1, A1Z. Nah, sama nih. Ya, sama. Dia sudutnya 135 derajat semua. Panjangnya 5,71 semua. Coba kita geser yang R ya tadi. Atau S nya kita geser. Nah, dia ikut nih berubah nih. Dari sudutnya berubah. Panjangnya juga, sudutnya tidak berubah ya. Karena dia sama seginya. Beraturan. Nah, jadi dia mempertahankan sudut. Nah, sementara panjangnya yang berubah. Nah, kan kalau tadi yang sembarang, dia karena sembarang, kalau kita geser salah satu titiknya, dia hanya menggeser yang titiknya aja. Yang lain titik B, P, A,
itu tidak tergeser, namun sudutnya akan berubah ke yang 3 saja nih. Nah, mungkin kita geser C ya. Nah, yang B-nya juga kegeser sudutnya, sudut di P-nya, sudut C-nya juga bergeser. Dan panjangnya juga digeser di CP dan BC saja. Untuk yang EA, kemudian EP ini tidak tergeser, dia tidak terpengaruh. Oke, nah mungkin sama ya. Untuk setting juga kita bisa ngubah ya. Misalkan kita pengen mengganti nih, saya rename di sini juga bisa kita ganti. Kita ganti colornya jadi merah. Ini bisa kita ganti lagi. Oke, ini kita bisa mewarnai jadi sama nih biru. Ini kan ada hitam nih. Di sini biru, jadi kita bisa namain warnanya biar dia terlihat rapi atau konsisten dalam pewarnaan, dan penamaannya juga bisa kita ganti biar lebih konsisten. Nah, kita dari sini kita bisa nge-zoom juga, bisa zoom in, zoom out. Kemudian kita bisa menambahkan teks. Ya, silang dulu ya. Nah, seperti ini aktivitas 1. Kita bisa ke ini nih. Di sini kita pencet yang teks. Teks nah, di sini ya kita tulis segi segi 5 sembarang. Nah, dapat nih segi 5 sembarang tulisannya. Bisa chat yang move nih kalau mau kalau mau pindah-pindahin sesuatu, kita harus chat yang ke move dulu nih, harus segi 5 sembarang arah ini. Di mana di sini misalkan. Nah, untuk mewarnai misalkan seperti ini aktivitas 1 backgroundnya ada warna kuning. Nah, kita ganti bisa klik kanan juga seperti biasa, ketik setting. Nah, kita tinggal besar saja di color. Nah, di sini ada foreground dan background. Foreground itu buat teksnya dan background itu buat backgroundnya. Coba ya, kita bisa kasih warna kuning. Nah, kuning backgroundnya ya. Ini segi 5 sembarang. Nah, kalau foreground, kita misalkan kita ganti warnanya jadi merah. Nah, teksnya jadi warna merah, hijau, biru. Kita sesuaikan saja yang lebih enak mana terlihatnya. Nah, nanti jadi seperti ini juga bisa. Nama-namain teks di sini graf. Mungkin itu saja ya dari saya untuk pembahasan dari aktivitas 1 dan juga aktivitas 2, yaitu mengkonstruksikan bangun datar segi n sembarang dan juga beraturan melalui GeoGebra klasik. Nah, oke, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.